Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sang Modeler again. Selamat malam. Salam sukses buat Anda dan buat kita semua. Dalam video kali ini saya tidak hunting, tidak mempulang dan tidak berburu. Saya berada di rumah. Berbeda seperti konten sebelumnya. Biasanya saya berada di spot perkebunan kelapa ataupun perkebunan karet ataupun di persawahan. Kali ini saya berada di rumah, berada di gudang kawan. Dalam video ini saya ingin membahas memes yang saya gunakan untuk hunting dan untuk berburu. Ini tidak satu jenis kawan, ada dua jenis. Saya tidak baku menggunakan satu jenis memes kawan, tapi kalau untuk berburu jarak dekat 50 meter ke bawah, 50, 45 ataupun 35, 30, 10 meter, saya selalunya menggunakan memes ini kawan, GPS 12 grain. Dan ini saya gunakan khusus untuk jarak-jarak dekat 50 ke bawah. Itu pun berada di tempat yang biasanya di perkebunan karet ataupun di perkebunan kelapa. Kalau untuk di daerah persawahan, saya selalunya menggunakan memes yang ini, memes merah ini kawan. Saya tidak mempromosikan, cuma ingin berbagi biar teman-teman, biar subscriber, kawan-kawan tahu kalau memes yang saya gunakan tidak vakum kawan, berubah-ubah sesuai kondisi spot. Kalau di spot persawahan ataupun spot yang lapang, saya selalunya menggunakan ini. Dan ini beratnya beda ya kawan, tidak sama. Coba kita lihat, tidak sama. Yang ini 12 grain, sedangkan yang ini 14 grain, sama-sama 4,5 kawan. Kurang jelas ya, ngeblur. Nah, 14 grain 4,5, sedangkan yang merah ini 12 grain. Terus ini sama-sama 4,5 kalibernya. Pertanyaannya, apakah kedua jenis memes ini harus memerlukan power senapan yang sama? Tentu nanti kawan-kawan tanyakan, apa harus merubah setelan power senapan ataupun tetap menggunakan power yang sama? Nanti ada kawan-kawan yang bertanya demikian, jawabannya tidak kak, jelas berbeda.
sama-sama kaliber 4,5 dan beratnya berbeda, 12 grain dengan 14 grain. Kalau menggunakan mimis 14 grain power senapan butuh lebih besar. Berarti kan saya harus selalu merubah power senapan, kawan. Jawabannya ya, seandainya saya menggunakan mimis ini, saya harus merubah power senapan. Sedangkan kalau menggunakan mimis ini, saya harus kembali ke jalan awal karena saya sering menggunakan mimis yang ini, karena selalunya saya hunting dan berburu di kebun karet ataupun di kebun kelapa gitu kan. Sedangkan di persawahan di daerah yang lapang biasanya jarang. Yang selalu menggunakan mimis yang ini. Dan nanti kalau saya berada di spot yang lapang seperti di spot pesawahan, nah itu baru saya menggunakan ini dan saya merubah jalan power senapan saya. Tapi saat saya berpindah ke spot dari spot pesawahan dan berpindah ke spot kebun karet ataupun spot kebun kelapa, nah saya langsung merubah power senapan saya. Dan itu biasanya saya lakukan instan, kawan. Saya lakukan instan. Dan waktu saya berangkat pun biasanya saya membawa magazin ini. Itu dua jenis mimis, kawan. Dua jenis mimis ini, satu menggunakan slug dan yang satu menggunakan GPS. Dan itu tidak cuma dua magazin biasanya, kawan. Saya biasanya bawa 4 magazin dan tinggal mengganti jika berubah spot, berarti dari spot persawahan langsung ke spot perkebunan karet atau perkebunan kelapa. Nah itu langsung saya rubah, tinggal ganti magazin. Kalau daerah persawahan saya memang daerah yang lapang, saya menggunakan mimis slug ini. Nah nanti apabila pindah ke spot kebun karet ataupun pindah ke spot kebun kelapa, saya menggunakan mimis yang ini. Dan magazinnya pun saya udah pisahkan sendiri-sendiri antara yang GPS dan yang slug 14 grain. Seperti apa bentuknya mimis slug dan mimis GPS ini, saya akan perlihatkan di sini, kawan. Oke. Saya minum dulu, kawan. Ini yang slug dulu, kawan. Kita lihat yang slug dulu. Oke, dalamnya isinya seperti ini, kawan. Kurang jelas, kawan. Ini seperti ini, pakai kemasan seperti ini. Ini pun sebenarnya slug ini ya berbeda-beda, kawan. Ada yang jenisnya kalengan, pakai kaleng kemasannya. Dan ini sepertinya mungkin
Tidak tahu juga saya di sananya, tapi yang jelas biasanya itu ada yang kalengan dan ada yang ini. Dan yang ini baru 2 kali ini saya coba, ya mungkin kita 2 kotak, 1 kotak habis kan, dan ini kotak yang kedua, ini baru saya buka. Kita lihat bentuknya kawan. Seperti ini, kawan. Ini jelas ya, seperti ini. Di depannya seperti ini, berlubang, dan di belakangnya seperti ini. Oke, kelihatan kawan? Sedangkan yang GBS, coba kita buka ini. Ada yang terbuka ya kawan, ada pecah plastiknya, kemasannya pecah, kemasannya seperti ini kawan. Kemasannya seperti ini, dan di dalam itu ada keterangannya. Oke, ini udah pecah kan, kemasannya udah pecah. Oke, dan kita perlihatkan bentuknya seperti ini. Seperti ini, beda sekali kawan, 2 jenis mimis yang berbeda kawan. Ini dari depannya, tampak depan, kita putar dari belakang, dan ini tampak belakang kawan. Sangat jauh berbeda. Coba kita isi di magazin kawan. Oke, yang ini kita isi slope. Isi slope kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke kawan, ini udah masuk 14 biji kawan. Dan kita harus isi GBS kawan, GBS nya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke kawan, ini ya. Oke kawan, ini dari sini aja kita bisa membedakan kawan. Nah, ini dari depan ini bisa membedakan mana yang slope, mana yang GBS. Jadi saat kita pindah spot, kita bisa melihat di dalam ini, oh ini GBS dan yang ini slope. Jadi tinggal
menyesuaikan spot. Kalau spotnya lapang dan jarak jauh itu selalunya saya pakai seluk. Kalau di spot-spot yang dekat 50 meter ke bawah saya menggunakan JBS. Dan seperti itulah hari-hari saat saya hunting dan bolang. Saya selalu menyesuaikan spot, tidak vakum menggunakan satu minus kawan. Kalau unit saya untuk hunting saya memang tidak pernah ganti karena memang cuma ada satu unit yang khusus untuk hunting di darat, sedangkan yang ada satu lagi terlihat di belakang sana ya, terlihat di belakang sana memang jarang saya pakai karena itu khusus saya bawa ke air kawan. Maksudnya saya selalunya untuk hunting ikan, master ikan, kanila biasanya di persawahan. Tapi karena saat sekarang belum musim, saya tidak pernah turun ke spot. Maksudnya tidak pernah turun ke spot master. Dan kalau saya master pun kontennya saya tidak ambil di sini karena ada konten saya yang khusus master ikan, dan itu masih sepi, belum ada penontonnya karena memang jarang saya upload di situ karena kontennya masih susah didapat, belum tepat pada musimnya. Kalau tepat pada musimnya biasanya saya selalu konten di channel master ikan kawan. Oke kawan, untuk yang selalu bertanya pakai mimis apa, jawabannya sudah terjawab kawan. Saya menggunakan mimis tidak vakum, selalu berganti-ganti tergantung kondisi spot. Kalau spot perkebunan karet dan perkebunan kelapa, kalau spot jarak dekat saya menggunakan JBS 12 grain, dan kalau di spot yang lapang seperti daerah persawahan untuk long range itu saya menggunakan slug 14 grain kawan. Untuk senapan passer saya, untuk unit passer saya, unit senapan passer sebenarnya sama seperti unit yang saya pakai berburu di darat. Mereknya pun sama sebenarnya, itu Benjamin Marauder, tapi karena memang kegunaannya beda-beda jadi saya tidak pernah berburu di darat.
darat menggunakan senapan yang ini, karena ini saya khususkan untuk di air. Sebenarnya sama kan, sama-sama punya Maruda, cuma yang ini emang sudah saya khususkan untuk mas ikan, jadi tidak pernah saya bawa untuk hunting di darat, hunting burung. Sebenarnya tak tertutupai, tidak perlu. Oke kawan, sepertinya cuma itu yang saya jelaskan pada video kali ini. Salam sukses buat Anda dan buat kita semua. Selamat malam, salam satu laras, salam satu roti. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.